Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok membeberkan sejumlah masalah di tubuh Pertamina. Ahok menyatakan ada persoalan yang dihadapi Pertamina, mulai dari urusan gaji hingga tata kelola perusahaan yang tidak efisien. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama melontarkan kritikan soal buruknya tata kelola PT Pertamina. Kritikan Ahok terhadap Pertamina disampaikan di laman YouTube Amerika Bersatu dengan judul 1 Jam bersama BTP. Ahok menyatakan beberapa persoalan yang dihadapi Pertamina, diantaranya gaji besar pejabat yang statusnya non-job. Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Jadi bayangin orang kerja sekian tahun bisa gaji pokok 75 juta, dicopot nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Dikasih jabatan gila aja nih, itu saya rasa bisa dituntut. Nah itu yang kita lagi ubah sistem itu. Tentu kita lagi ubah juga, sekarang kita kerjakan tentu transparansi. Hampir semua berita lelang ada di website. Makanya kita masih ngancam pecat mereka. Dulu kalau jadi bupati, gubernur, saya pecat langsung. Mau dari lurah sampai atas, kalau kamu nggak benar saya pecat. Di sini suruh pecat, direktur utama, direktur SDM ngeyel, nggak mau pecat langsung. Pertamina adalah satu contoh model untuk seluruh SOE yang ada. Jadi kita harus masuk seperti itu, dan Kementerian BUMN harus dibubarkan sebelum Pak Jokowi turun sebetulnya. Kita sudah ada semacam Indonesia Incorporation, macam Temasek. Yaitu dalam konsep pemikiran yang kita bawa. Ini mudah-mudahan belum dipecat aja gitu loh. Karena mereka udah anggap saya ini membuat kegaduhan di dalam. Jadi Pertamina ini terlalu besar. Terlalu banyak maunya. Dan supaya mungkin ya, cucuk cicit perusahaan itu, cangkah ini, bisa seenaknya bagi bonus, tanpa perlu minta izin Dewan Komisaris. Usulan anggota DPR Andre Rosiade agar Presiden Jokowi mencopot Ahok dari posisi Komisaris Utama Pertamina mendapatkan kritikan dari PDI Perjuangan. Menurut Arya Bima, Andre Rosiade tidak bisa mengusulkan pencopotan Ahok karena dilarang undang-undang tentang BUMN. Namun Gerindra menyangkal karena kritikan Andre Rosiade ke Ahok adalah hak konstitusional Andre sebagai anggota DPR RI. Nah, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami 3 orang narasumber, yaitu ada anggota DPR RI dari Gerindra, Bang Andre Rosiade, dan juga ada Mas Arya Bima dari PDIP, dan juga ada Vice President Corporate Communication Pertamina, Ibu Fajria Usman. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, pertama saya ingin ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre ini punya komentar yang cukup keras, mengusulkan agar Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi sampai Abang mengeluarkan statement seperti itu? Apa yang salah sih sebetulnya? Mbak Tisa ya, sama Mas Andro ya. Saya ingin menyampaikan bahwasannya saat ini kan kita ingin pemerintah dan seluruh masyarakat berjuang keras untuk keluar dari jurang krisis ya, ancaman jurang krisis. Bagaimana kita bisa selamat dari wabah COVID, kan itu sebenarnya fokus pemerintah sekarang yang harus kita dukung. Tiba-tiba Pak Ahok ini mengeluarkan kegaduhan-kegaduhan baru lagi yang memberikan citra negatif kepada Pertamina. Di mana data yang disampaikan oleh Pak Ahok pun saya anggap tidak valid, berbeda dengan data yang kami miliki. Contoh ya, kita buka satu persatu. Pak Ahok bilang banyak maling di Pertamina. Kalau memang banyak maling di Pertamina, ya monggo Pak Ahok laporkan ke KPK, ke polisi, dan Kejaksaan Agung. Ya, laporkan. Yang ada malah kita melihat manajemen dan karyawan sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan pembenahan. Bahkan bulan lalu Pertamina baru berhasil menyelamatkan aset Pertamina sebanyak 9,5 triliun. Lalu yang kedua, Pertamina sudah mendapatkan ISO 37001 soal sistem manajemen anti suap. Dan ini menunjukkan Pertamina sudah berbenah. Tidak lagi seperti dulu, bahwa transparansi, pembenahan sudah dilakukan. Lalu Pak Ahok bilang, itu kilang, tidak ada pembangunan kilang. Nah, saya ingin sampaikan Pak Ahok sejak menjadi Komisaris Pertamina, Komut, itu baru sekali ke kilang Pertamina mendampingi Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia ke Tuban. Ya, tapi tidak pernah ke kilang yang lain, bahkan ke unit produksi, unit hulu produksi pun Pak Ahok tidak pernah sekalipun datang. Nah, bagaimana Pak Ahok bisa melihat kinerja kalau Pak Ahok pun tidak pernah datang? Dan kalau soal kilang, salah besar kalau Pak Ahok bilang Pertamina tidak bangun kilang. 2015 Pertamina membangun kilang, namanya kilang
Langit Biru di Cilacap dan sudah diresmikan bulan Juli 2019 sehingga impor BBM kita menurun karena Pertamax kita berhasil kita tingkatkan produksinya. Lalu 2019 Pertamina sudah bangun kilang RDMP di Balikpapan yang sudah dalam proses pembangunan dan insya Allah 2023 selesai. Termasuk kilang di TPPI yang insya Allah 2019 sudah dibangun dan akan selesai 2022. Jadi banyak sekali data yang bertabrakan. Bahkan contoh soal Pertashop. Pak Ahok bilang Pertashop tidak jelas. Dari Februari 2020 diresmikan sampai hari ini kita bicara itu sudah 500 Pertashop yang sudah didirikan kerjasama Pertamina dengan BUMDes maupun pihak swasta. Bang Andre, ditargetkan sampai akhir 2020 ini akan ada 4.300. Soal mengupdate data Pertashop saja Pak Ahok tidak dapat informasinya. Nah, saya takut Pak Ahok dibisikin data yang salah sehingga memunculkan kegaduhan. Tapi yang paling penting, direksi dan komisaris itu minimal sekali setahun ada rapat. Sekali sebulan ada Bang rapat. Andre. Nah, saya dengar di Pertamina, Andro, itu sekali seminggu tiap hari Kamis, direksi dan komisaris itu ada rapat rutin. Tapi kenapa harus meminta dicopot, Bang Andre? Bukankah Anda juga tahu tugas komisaris utama itu sebagai pengawasan direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero? Kenapa harus minta langsung ke Presiden untuk dicopot? Dan ini kan sudah menimbulkan kegaduhan berulang kali, Mas Andro. Nah, dan kalau komisaris Pak Ahok tahu aturan dan etika korporasi, Pak Ahok tuh menyampaikan ya di rapat antara komisaris dan direksi. Kalau tidak percaya dengan direksi, beliau tinggal bersurat kepada pemegang saham yang mewakili pemerintah, Kementerian BUMN, untuk mengusulkan copot direksi Pertamina dan laporkan ke Kementerian BUMN. Tidak bicara di luar, apalagi sekarang Pertamina itu lagi membangun citra positif. Ya, di semester pertama mereka rugi, semester kedua ini mulai laporan pendapatannya sudah mulai untung di Juni kemarin. Ya, sekitar 443 juta dolar. Nah, kita butuh citra positif kepada Pertamina, bukan diberikan citra negatif terus. Nah, harapan saya Pak Ahok ya sebagai komisaris utama Pertamina jangan lagi merasa diri sebagai politisi yang butuh cari panggung, menggunakan hal ini menjadi cari panggung, dan kasihan Pertamina gitu loh. Nah, makanya saya mengusulkan. Jadi saya ingin menegaskan, Mas Bimo bilang saya offset ya nanti ya. Saya ingin sampaikan hak konstitusi anggota DPR diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 21A ayat 1 itu menyatakan kita boleh mengkritisi, memberikan masukan. Ya, tidak ada undang-undang yang Bang Andre harus kami potong terlebih dahulu, Bang Andre. Kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini, pemirsa. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Tadi kita sudah mendengar suara dari Bang Andre Rosiade, sekarang saya ingin ke Mas Arya Bima. Mas, bagaimana tanggapan Anda soal ada statement yang cukup keras dari salah satu anggota DPR RI, Bang Andre tadi, bahwa sebaiknya Basuki Cahayapurnama ini dicopot dari posisinya di Pertamina saat ini? Oh ya, mengenai Andre yang saya sampaikan ke media, saya minta direm, offset ya, karena ini yang kita terus batasi, di mana peran kita dalam melakukan fungsi pengawasan tuh yang terukur sesuai dengan undang-undang. Seperti saya sampaikan di media bahwa pasal 91 Undang-Undang BUMN itu betul-betul menegaskan di luar organ BUMN itu tidak ikut campur secara langsung. Nah, terkaitan dengan alasan Andre mengapa Ahok harus mundur, itu sesuatu yang saya kira bisa dibicarakan dalam berbagai forum yang ada, tapi pada akhir pernyataan mundur itu sama saja salahnya Ahok ngomong persoalan internal mengenai Pertamina sebagai komut di media YouTube. Nah, jadi Andre offset, Ahok keluar lapangan kan gitu kan. Ini yang saya kritis kedua-duanya. Iya, jadi saya katakan hampir kepada seluruh anggota Komisi 6, silakan saja mengkritisi kinerjanya. Silakan saja kita memberikan masukan terhadap hal-hal yang menyangkut kegiatan, program, kebijakan, ya, dasar tujuan daripada suatu korporasi itu, menyampaikan roadmap rencana kerjanya. Dan hasil apapun adalah perbaikan kinerja. Tapi kalau sampai pada keputusan mundur, tetap mengusulkan,
jangan sampai nanti forum DPR ini hanya sekedar menjadikan saluran bertindak berbagai kepentingan yang ada, termasuk serikat pekerja yang sering datang ke Komisi 6, saya dengarkan betul persoalannya, permasalahannya, terutama tentang hak-hak karyawan. Tapi kalau buntutnya atau ujungnya adalah tuntutan mundur komisaris dan jajaran direksi, selalu saya sampaikan, itu bukan kewenangan wilayah kami. Silakan bicarakan sana dengan pemegang saham, dengan komisaris yang ada, atau bicarakan dengan stakeholder yang ada. Ini hanya sekedar dalam kaitan aturan penegakan sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2003. Begitu juga terhadap Ahok. Saya katakan kalau Ahok mau ngomong tentang soal kinerja Pertamina, oh silakan Ahoknya. Tapi sekarang Basuki Cahayapurnama nggak bisa. Dia sebagai komut, ya. Dia sebagai komisaris utama, di mana substansinya saya tidak akan bicarakan dan perdebatkan sekarang, ada forumnya, ya. Tapi timingnya, kemudian peran dia jadi kabur. Ini Ahok atau Basuki Cahayapurnama? Kalau Basuki Cahayapurnama mempunyai kesempatan untuk melakukan fungsi pengawasan sebagai komisaris adalah di rapat-rapat antara komisaris dan jajaran direksi. Lebih tepat lagi kalau itu di RUPS dengan kuasa pemegang saham atau pemegang saham yang ada, ya. Mengenai substansi yang disampaikan beberapa hal yang terkait dengan unek-uneknya yang dia tumpahkan ke publik lewat YouTube, ini jelas tempatnya salah, mekanismenya salah, ya, etika pejabat publik tidak bisa dibenarkan. Mengenai kontennya, saya kira silakan kalau itu harus dibicarakan di dalam internal Pertamina dengan forum-forum yang ada. Nah, dan kami di Komisi 6 membicarakan itu juga, ya. Kita tahu kok bahwa ada persoalan yang mendasar di Pertamina, ya, terkait dengan masalah transparansi, ya, terkait dengan efisiensi. Itu kita bicarakan terkait dengan kinerja, terkait dengan kebijakan. Baik. Yang mana benefit korporasinya seberapa diukur dan berapa benefit untuk pertumbuhan ekonomi nasional, seberapa juga ukurannya seperti apa. Restrukturisasi pun juga kita kritisi, ya. Itu yang saya kritisi. Kenapa Ahok tidak menempatkan pada posisi peran dia sebagai Basuki Cahayapurnama adalah komisaris utama. Nah, kalau itu di perusahaan privat gimana? Kalau ini di perusahaannya Ahok sendiri gimana? Kalau punya perusahaan misalnya, ya, komisarisnya dia teriak-teriak keluar begitu, ya, membicarakan kinerja direksinya gitu. Jadi ini etika pejabat korporasi yang private aja itu tidak etis, apalagi perusahaan negara yang memang sebenarnya itu wilayah-wilayah yang harus diatur di dalam etika hubungan antara komisaris dengan direksi dan pemegang saham. Jadi saya sebut forumnya nggak tepat cara penyampaiannya. Tentang substansinya kita akan kritis betul, kalau perlu kita akan tadi sudah dibicarakan sama si Andre juga untuk kita panggil ke DPR, karena hal yang dipersoalkan, dipermasalahkan oleh Ahok itu juga kita sudah permasalahkan dengan Menteri BUMN dan Direksi Pertamina. Soal substansi, soal unek-unek Ahok ini perlu juga ditanggapi langsung oleh pihak Pertamina. Apakah berdasar ada data dan juga fakta yang dibeberkan atau seperti apa? Sesaat lagi pemirsa, usai jeda berikut ini di Kabar Petang.